Seorang TikToker mantan PNS ini bernama Dasani Samosir. Dia adalah seorang mualaf yang sering mengunggah konten-konten tentang kebahagiaannya dalam memeluk Islam. Tak ayal banyak orang dari agamanya yang terdahulu memberi komentar-komentar pedas terhadap dirinya. Dan uniknya dia membalas komenan julid tersebut dengan santai dan dengan gaya bahasanya yang unik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan kau perempuan, kau jual imanmu hanya kesenangan dunia yang hanya sementara. Bertemu orangnya, ya orang kita Batak. Jadi memang kami orang Batak ini terkenalnya kami, ciri khas kami itu tegas dan keras. Tapi mohon maaf bukan kasar ya. Kalau ini kasar ini. Memang banyak orang Batak, aku nggak malu mengakuinya. Banyak kulihat teman-temanku orang Batak kurang bisa menjalin komunikasi dengan baik, kurang bisa menjaga lisan dan tulisannya. Bukan hanya di VT-ku, ada VT kulihat aku suka kali dengan VT-nya anak masih muda dia, Opung Raja Doli gitu-gitulah ya kan. Dia permalin, tapi dia tahu semua adat-adat istiadat orang Batak itu dan komunikasinya sangat baik, masih muda dia. Jadi sering aku lihat VT-nya si beliau itu orang Batak lah di situ semua banyak kan. Wih, dah bayar yang kasar-kasaran ya, terus terang lah yang kasar-kasaran. Kadang hatiku aduh gimana ya gitu. Nanti aku tag lah si Opung Guru Doli atau apa ya, aku nanti aku cek lagi dulu lah. Aku kagum dengan beliau sebagai orang Batak yang masih muda, kayaknya masih anak sekolah tapi cerdas, komunikasinya bagus. Oh, salut aku. Padahal kulihat komentar profil Sinamboru kita bertemu orang ini udah agak berumur gitu kan. Jadi sama dengan pesanku yang kemarin. Unang botar roh habirong eda. Jangan rambut kita putih, hati kita hitam. Jangan, ya kan? Yang kau bahas soal iman pula. Jadi aku tuh menjadi Islam karena seorang laki-laki, ya. Laki-laki yang memperkenalkan aku terhadap agama Islam yang ternyata rahmatan lil alamin, sangat sempurna, sangat indah, sangat luar biasa, ya. Jadi aku hanya beribadah kepada Sang Pencipta, bukan kepada ciptaan, kepada kreatorku gitu. Jadi aku memiliki hubungan yang langsung tanpa perantara, tanpa pohon, tanpa kayu, tanpa seorang manusia siapapun. Dan aku mempercayai wahyu yang diberikan kepada semua nabi sesuai dengan ajaran agamaku, ya kan. Dan aku sangat menghargai semua nabi-nabi itu, begitu. Dan aku percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, akan ada kehidupan setelah dunia ini, akan ada kehidupan berikutnya. Ini kita semua hanya prosesnya ini. Setelah kematian kita nanti ada lagi lanjutannya, masih to be continue kita ini ya cinta. Jadi jangan kau pikir aku nggak paham bahwa dunia ini sementara. Thank you. Oh pantasan tempat pelarian ya, menyalahkan Tuhan atas yang terjadi, maka kabur untuk mencari kebahagiaan. Gak apa-apa sih, malah penting banyak duit, itu pilihan. Linda Glamour. Thank you ya. Jadi aku bersyukur, alhamdulillah aku menemukan tempat pelarian yang tepat gitu. Kalau disebutkan tempat pelarian memang betul itu. Jadi kita teman-teman, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, yuklah kita berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat pelarian kita. Setiap masalah kita berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan. Di dalam kebahagiaan kita ucapkan alhamdulillah, kita sandarkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyalahkan Tuhan, tapi menemukan Tuhan yang benar, cinta. Itu ya kan? Jadi alangkah indahnya kalau di dunia ini kita bahagia, apalagi di surga. Kalau di dunia saja kita sudah menderita, di dunia saja kita sudah berbuat dosa, bagaimana caranya kita untuk menuju surga? Masuk nggak? Jadi untuk berbuat baik pun perlu modal, ya kan? Perlu modal. Duit itu penting. Duit itu memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit gitu ya kan.
Aku setuju dengan pernyataan suatu kali Bill Gates pernah mengatakan, bukan kesalahanmu kalau kau lahir dalam keadaan miskin, bukan kesalahanmu kau terlahir dari keluarga miskin, tetapi kalau kau meninggal dalam keadaan miskin, nah itu bisa kau dipersalahkan. Dan ini bagiku berlaku untuk Islam. Bukan kesalahanku aku tidak terlahir di keluarga Islam, tetapi kesalahanku lah ketika aku mati tidak dalam keadaan Islam. Cocok? Thank you. Puasamu hanya beralih waktu makan. Seharusnya makan siang jadi makan malam. Marisya Nipar. Sehat? Sehat kau Namburu? Kurang sehat kayaknya ya. Makanya komentarnya nggak sehat juga ini. Menurut lu gimana? Komentar sehat apa enggak ini? Nggak sehat ya? Aku yakin Namburu ini penganut keyakinan puasa hati nih. Yang penting hati ya kan? Yang penting hati, yang sunat itu hati, yang puasa itu hati gitu. Betul, cinta. Penting kali itu hati. Tapi bagaimanakah kita merefleksikan bahwa hati kita berpuasa, bahwa hati kita bersunat? Ya dengan perbuatan, ya kan, dengan mulut kita ini, dengan komentar kita. Masa gak sih? Masa ya kan? Jadi Namburu, kita berpuasa itu emangnya cuma makan aja? Enggak kan? Bukan masalah perkara makan aja Namburu. Jadi kita refleksikan juga dengan perbuatan, bukan hanya menahan rasa haus dan lapar saja, tapi menahan ya diri dari segala hal-hal yang tidak baik gitu ya kan. Jadi bukan hanya pindah jam makan aja loh Namburu. Kita itu berpuasa dari mulai terbit matahari sampai dengan tenggelam ya. Emang berpindah itu? Enggak kan? Enggak berpindah jam makan itu kan. Kurang Namburu ini enggak sarapan aja udah uring-uringan ya kan. Udah uring-uringan ini modelnya kayak gini. Jadi kami umat Islam jelas loh puasanya itu seperti apa. Jadi puasa yang wajib itu masuk di dalam rukun Islam yang ketiga ya, diwajibkan karena memang tertulis di Al-Quran Al-Baqarah ayat ketiga supaya kita berpuasa ya, mengikuti yang orang-orang terdahulu kita, nabi-nabi terdahulu. Jadi ternyata nabi terdahulu itu Nabi Nuh, mereka berpuasa setelah surut dari banjir bandang ya, di 10 Muharram juga. Nabi Musa juga berpuasa setelah lepas dari Fir'aun di 10 Muharram juga. Jadi kami itu agama Islam ini adalah agama yang tidak pernah ingkar dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh berpuasa bukan hanya hati ya kan, berpuasa memang mulut ini, daging ini, segala sesuatu kita lakukan gitu. Gak ada yang mau berubah, gak ada yang merubah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak tahu kenapa kalian merubahnya. Thank you. Enggak lah cinta, nanti pindah lagi. Kita kan sudah pegang agama yang benar, yang paling benar, yang sebenar-benarnya kebenaran gitu kan. Terus ngapain lagi pindah-pindah? Ya, kita akan istiqomah sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput. Jadi cinta, jangan negatif lah sama orang ya. Terus uruslah dirimu, jangan urus diriku sudah ada yang ngurus. Aku bisa urus diriku sendiri juga ya kan. Thank you. Boruni Raja nggak ada pakai jilbab toh, emoji ketawanya 3. Dari siapa nih? Paulus Damanik Bataknya dirimu Paulus, kok kurang paham kau. Jadi ini teruntuk teman-teman Paulus dan Paulus yang orang Batak tetapi tidak paham, dan juga kepada teman-teman yang di luar orang Batak yang belum paham ya. Jadi kami semua orang Batak ini semua ini, yang perempuan semua mau disebut dirinya itu sebagai Boruni Raja, yang laki-laki semua maunya disebut dirinya itu sebagai anak Niraja. Apa karena bapak kita dulu semuanya raja, nenek moyang kita semua raja? Kan nggak mungkin semua raja, nggak mungkin lah. Siapa rakyat biasanya kan gitu. Jadi kata raja di dalam istilah kekerabatan orang Batak bukan mengarah kepada suatu bentuk kekuasaan atau penguasa atau kejayaan atau kekayaan seseorang atau powerful apalah itu, bukan ya. Itu kata raja itu mengarah kepada etika ataupun kelakuan yang baik, attitude yang terhormat
ya kan, kehormatan dan penghormatan itu mengarah ke situ. Sehingga ketika seorang perempuan boru Batak ya yang sudah menutup dirinya dengan hijab, menjaga kehormatannya, tidak memamerkan aurat-auratnya, itu bukan buruni raja lagi pun, tapi apa? Buruni raja kali pun, ya kan? Masuk nggak? Buruni raja kali pun kalau dia sudah bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, memakai hijabnya, wah buruni raja kali. Jadi satu lagi teman-teman, jadi orang Batak itu nggak harus Kristen ya, nggak harus Kristen. Terus satu lagi, satu lagi. Kalau ada seseorang mualaf, janganlah terus apa kali kalian ya kan? Apa kali kalian? Biasa aja lah ya. Itu keyakinan masing-masing, hak pribadi itu ya kan, hak asasi. Masuk nggak polos teman? Thank you.